Dan saya Rahma dari SMK Gunaraja Wali Madiun. Dan saya Ita Triseptiawati dari SMP Negeri 3 Madiun. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam Bu Rahma. Bagaimana kabar hari ini Bu Ari? Alhamdulillah sehat, Bu Rahma sehat? Oke, alhamdulillah sehat betul Bu ini. Bu Ari hari ini akan melakukan coaching ya? Betul Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching? Sudah sesuai dengan menggunakan alur tita atau belum? Dan bagaimana sih nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Dan bagaimana nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Nah, oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus. Sehingga saya ada kehadiran penuh atau present dan dengan mendengar aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya. Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Oke, baik Bu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingatkan hal-hal yang saya sampaikan tadi ya Bu ya. Dan selamat melakukan coaching ya Bu ya. Dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja. Alhamdulillah saya juga sehat. Hanya saja saya mempunyai permasalahan dan membutuhkan solusi Bu Ari. Apa yang Ibu Ita harapkan dari percakapan kita nanti Bu? Saya membutuhkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ceritakan, saya menemukan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu Ari, ada satu siswa saya yang apabila masuk pembelajaran saya itu tidak semangat untuk belajar, bahkan tugasnya pun juga tidak dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan itu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Ita, mengapa dia kurang bersemangat mengikuti pembelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Inggris karena tidak tahu artinya. Jadi membuat anak tersebut kurang bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Itu sih Bu berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira apa indikator keberhasilan yang Ibu harapkan pada siswa tersebut? Tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik seperti teman-temannya, Bu. Kalau begitu, apa yang perlu Ibu lakukan agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Baik Bu, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga murid kurang semangat mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi Bu, hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai kebutuhan siswa, kemudian harus diselingi dengan ice breaking yang menarik dan bervariasi juga, serta memilih media pembelajaran yang menarik. Baik Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil diterapkan di kelas? Oh ada Bu, membuat ice breaking dengan menyanyi bahasa Inggris dan yel-yel di kelas. Kemudian saya menerapkan metode pembelajaran jigsaw pada tema menulis teks deskriptif karena sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dan siswa mudah memahami materi tersebut dan pembelajaran
sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa, Bu. Kalau bisa, saya rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu, seberapa tingkat keberhasilan metode Ibu untuk menarik minat belajar siswa? Kalau saya berikan peringkat, Bu Ari, menurut saya berada di antara angka 8 sampai 9. Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan yaitu saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan diselingi dengan ice breaking yang menarik dan juga bervariasi, kemudian media pembelajaran yang bervariasi dan juga menarik, dan serta mengupdate pembelajaran yang berpihak pada murid agar murid lebih bersemangat dalam pembelajaran saya. Siapa yang membantu Ibu untuk menyusun rencana tersebut? Yang membantu saya menyusun rencana ini yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak lupa orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kira-kira 1 sampai 6 bulan, Bu. Jadi apapun itu tidak bisa instan, Bu Hari. Nah, kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, saya akan terapkan agar siswa mendapat hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang diinginkan murid serta pendidik. Kemudian, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, dan berbagi praktek baik dengan guru hebat di sekolah saya maupun di luar sekolah saya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Baik, Bu, adakah dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan? Di sekolah, dukungan sarana, prasarana, dan moral sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan internal dari diri saya yang harus konsisten dalam menjalaninya. Semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar dan bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang ini? Alhamdulillah, Bu Hari, saya sudah mulai lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa telah menemukan solusi dari perbincangan ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal yang lain yang Ibu rasakan? Saya kira sudah cukup, Bu Ari. Terima kasih Bu Ari sudah meluangkan waktu untuk saya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Bu Ari, coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Ari sebelum melakukan coaching, apa saja yang Bu Ari lakukan Bu terkait dengan indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti itu, Bu. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, itu sudah bagus sekali, Bu. Nah, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Ari ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian Bu Ari juga sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, selamat ya Bu Ari. Sebelum kita akhiri dan ada satu lagi pertanyaan ya Bu Ari ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi
atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ari ya. Nah, tadi padahal Bu Ari sudah menerapkan TITA itu sudah luar biasa sekali. Dan di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Ari itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya melihat tadi coachingnya juga sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkannya. Luar biasa sekali Bu Ari, pengen lebih menggali lagi kemampuannya. Nah, Bu Ari, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagai pengalaman lain ya Bu ya. Nah, oke Bu Ari, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.